Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kemarin ada yang sedikit di review atau murajaah terkait hukum dengan sahih dan batil. Mungkin sedikit murajaah, kemudian ada yang saya tidak tahu, saya lupa lagi, ada yang menjapri katanya yang bagian hukum dan juga sahih batil masih bisa diulangi sedikit. Ya, di awal ya kita mungkin berangkat dari awal bahwa hukum itu secara definisinya isbatu amrin li amrin akhar au nafihu anhu. Isbatu amrin li amrin akhar, memutuskan sesuatu atas yang lainnya. Au nafihu anhu, atau menafikan sesuatu atas yang lain. Jadi hukum itu hanya dua, imma isbat wa imma nafi, imma menetapkan wa imma tidak menetapkan. Kalau di meja hijau, imma memvonis bersalah berarti isbat, wa imma memvonis tidak bersalah berarti nafi. Itu hukum ya. Jadi dalam apapun ya berlaku. Air teh itu manis, itu pun secara definisi dikatakan hukum ya. Isbatu manis lilma ya, pada air. Atau air itu tidak manis, hukumnya mana? Tidak manis, kemudian yang dihukuminya air, itu pun hukum. Jadi hukum itu imma isbat wa imma nafi, imma menetapkan atau memutuskan, wa imma memutuskan, menetapkan atau tidak menetapkan atau menafikan ya, itu disebut dengan hukum, atau nama lainnya nanti tasdiq ya, tasdiq. Kemudian hukum ada tiga, ada hukum syar'i, ada hukum akli ya, ada hukum adah atau adi. Hukum akli tidak dibahas di dalam usul fikih, bahasnya dalam mantik, walaupun dibahas sedikit dalam muqaddimah ya. Hukum adat tidak juga dibahas di dalam usul fikih. Hukum adat itu banyak dipelajari dalam ilmu-ilmu alam, ilmu pengetahuan alam ya, geografi dan sebagainya. Itu hukum-hukum alam ya, atau hukum-hukum adat ya. Adatnya ya, ketika satu zat bertemu dengan zat yang lain menimbulkan ledakan ya. Tapi apakah mungkin tidak meledak? Ya, sangat mungkin ya. Tetapi adatnya, kebiasaan yang terulang itu akan menimbulkan ledakan ya. Api dikenakan kertas, maka biasanya pengalaman sebelumnya berkali-kali itu membakar. Tapi apakah mungkin tidak membakar? Mungkin, tetapi kemungkinannya ya sedikit. Tapi secara akal mungkin ya. Itu yang disebut dengan hukum, salah satu contoh hukum adat. Makanya mukjizat itu keluar dari hukum adat tapi tidak keluar dari hukum akal. Kemudian ada hukum, sudah ya, hukum syar'i, hukum akal, hukum adat. Hukum syar'i itu ada dua ya. Apa yang dimaksud dengan hukum syar'i? Kemarin disebutkan kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ya, iktidoan au takhiran au wad'an ya, bahwa hukum syar'i itu yaitu kalamullah atau kitabullah, kalamnya Allah. Tentang apa kalam Allah? Yang berkaitan tentang af'alul mukallafi, karena kitabullah tidak semuanya tentang af'alul mukallafin, ada tentang Allah sendiri, ada tentang alam, ada tentang mukallaf tapi bukan af'alnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu tentang manusia tapi bukan tentang af'alul mukallaf. Tentang af'alul mukallaf, aqimus shalah wa atuz zakah wa la taqrabuz zina ya. Kemudian itu hukum syar'i, kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Kitab syar'i ada kitab taklifi, ada kitab wad'i. Kitab taklifi
Ya, menurut usul fikih ada ijab, ada nadab, ada ibahah, ada makruh, ya, atau karohah, ada tahrim. Ya. Adapun hukum syar'i di dalam fikih itu asarnya, maka dalam fikih itu istilahnya wajib, mandub atau sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Hukum wad'i ada dua yang disebutkan oleh Imamul Haramain, walaupun dalam kitab-kitab lain biasanya 5. Ya, ini karena ikhtisar. Yang pertama batil, yang kedua fasid, batil atau fasid, yang kedua sahih. Atau yang pertama sahih, yang kedua batil. Apa yang dimaksud dengan sahih? Musannif, yaitu Imamul Haramain, mendefinisikan sahih berdasarkan imbas, ya, atau akibat atau tarotub dari suatu akad atau suatu ibadah dikatakan sahih. Ya, jadi sahih ini berlaku dalam ibadah dan juga berlaku dalam akad. Akad itu yang ada ijab qabul. Ya, nikah, jual beli, sewa menyewa. Nah, sahih itu apa yang dimaksud sahih? Ma yata'allaqu bihin nufud wa yu'tadu bih. Sesuatu yang disifati dengan nufud. Satu akad dikatakan sahih ketika dia nufud. Nufud itu husulul maksud, ya. Sampai kepada tujuan dari akad. Kalau akad nikah tujuannya hilul istimta, kalau jual beli tamalluk, kemudian hilul intifa, setelah dimiliki ya halal untuk memanfaatkannya. Ya, itu yang disebut sahih. Jadi ma yata'allaqu bihin nufud, atau yata'allaq di sini lebih mudahnya ma yutasaffu bihin nufud. Wa yu'taddu bih, dan sahih itu imbasnya yu'taddu bih. Dia itu dianggap memenuhi semua tuntutan syariat. Ya. Jadi sahih itu dikatakan sahih berarti akad tersebut atau ibadah tersebut memenuhi semua tuntutan syariat. Maka dianggapnya sah. Ya. Apakah sahih itu qabul, itu dua hal yang berbeda. Ya. Makanya qabul atau makbul itu tidak dibahas di dalam usul fikih, tidak dibahas dalam fikih. Karena apakah amalan itu qabul atau mabrur, ya, suatu amalan itu dikabul oleh Allah atau makbul atau mabrur, itu bukan bahasan fikih ataupun usul fikih. Ya. Makanya hukum taklifi, ya, hukum wad'i itu kan tidak ada qabul. Itu pembahasan lain, ya, dalam ilmu akhlak, dalam tazkiyatun nafs. Ya, makanya nanti apakah setiap yang sahih itu qabul? Ya, belum tentu. Tapi setiap yang qabul pasti sahih. Ya, fanisbatu bainahuma umumun wa khususun min itlaq. Ya, kalau dalam mantik. Setiap yang qabul pasti sahih. Karena qabul itu sahih wa ziyadah. Tapi tidak setiap amalan yang sahih itu qabul indallah. Orang berangkat haji, ya, menggunakan uang korupsi. Selama hajinya, semua rukun, semua wajib, muharramatul ihram dihindari. Apakah hajinya sahih? Sahih, sah. Sah itu artinya tidak perlu diulang karena dia sudah dianggap memenuhi tuntutan syariah di dalam haji. Tetapi apakah dikabul? Belum tentu, atau bahkan tidak. Kenapa? Karena uang yang digunakan adalah hasil korupsi. Orang sholat, apalagi ya, seseorang menjual tanah ibunya atau tanah bapaknya, atau contoh lainnya, orang banyak contohnya, sholat perempuan, seorang istri puasa sunnah dan waktunya masih longgar, puasa sunnah tanpa izin suami. Lalu selama dia puasa sunnah dari subuh sampai maghrib tidak ada satupun pembatalan. Apakah puasanya sah? Sah. Ya, yu'taddu bih, karena dia memenuhi semua tuntutan syariat di dalam puasa, tidak ada yang membatal. Tetapi apakah qabul? Itu dua hal yang berbeda. Ya, makanya kalau dalam fikih ada kalanya sah dan haram. Dari secara hukum wad'i sah, sahih, tapi secara hukum taklifi haram. Ya.
Atau misalnya seorang suami menikah poligami tanpa izin istri pertama dan si suami tidak layak untuk berpoligami. Yang pertama saja belum bisa mendidik, secara ekonomi masih pas-pasan, ya. Kemudian secara hukum adat kemungkinan akan pecah, ya, dalam keluarga, lalu dia menikah. Dalam nikahnya terpenuhi semua syarat dan rukun, maka nikahnya sah secara hukum wad'i, tetapi haram. Ya, haram itu hukum taklifi, sah itu hukum wad'i. Jadi ada dua dimensi. Ya. Ketika menikah dengan istri kedua, dengan perempuan yang kedua tanpa izin istri pertama, kemudian tanpa mempertimbangkan akibat setelahnya, kemudian melihat kondisi sebelumnya yang tidak memungkinkan, lalu dia memaksakan, selama memenuhi syarat maka dia sah, tetapi haram. Kalau haram ya dosa. Ya, ini yang sering disalahpahami, ya, bahwasanya kata siapa poligami harus izin. Memang secara hukum wad'i tidak harus izin. Karena hukum wad'i itu hanya berbicara sah atau tidak, tetapi secara hukum taklifi itu bisa jadi harus izin untuk menghindari kerusakan, keretakan rumah tangga setelahnya. Nah, pemerintah itu mengatur bukan dalam hukum wad'i tetapi dalam hukum taklifi. Ya, makanya perlu tasawur dulu lebih detail apa yang diatur dan mana yang tidak diatur. Pemerintah tidak mengatur apakah nikah itu sah atau tidak nikah yang kedua, ya. Tapi pemerintah mengatur bagaimana supaya menikah dengan yang kedua itu terlaksana dengan baik, setelahnya tidak terjadi kegoncangan, keretakan, maka harus ada syarat istri yang pertama. Ya. Itu tentang sahih dan batil. Kalau batil ya sebaliknya. Ya. Kalau batil itu tidak terpenuhinya syarat tidak terpenuhinya tuntutan syariat. Ya, bedanya kalau sahih, kalau tadi kan sahih itu imma ada dua, ya, ada nufud dan iktidad. Kalau di dalam muamalah atau akad itu berlaku iktidad dan nufud. Tapi kalau dalam ibadah hanya iktidad saja, tidak ada nufud. Ya. Kemudian masuk kepada pembahasan yang baru. Ya. Kemarin mungkin ada yang bisa menayangkan atau menampilkan yang di share yang tentang tasjir apa yang jadi level atau hierarki pengetahuan manusia. Ini aslinya pembahasan mantik. Jadi ini pengulangan, ya. Aslinya nanti di dalam mantik mungkin lebih dalam. Sini hanya sedikit saja. Kemarin wal fikhu akhassu minal ilm. Bahwa fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Mungkin yang matannya dulu kalau memungkinkan sebelum masuk ke sana. Minal ilm. Bahwa fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Kalau syarah yang saya gunakan ya dari awal kemarin syarah Imam Mahalli yang mungkin paling dikenal, ya, syarah Waraqat itu Imam Mahalli. Bagaimana syarah yang terkenal Jam'ul Jawami pun Imam Mahalli. Ya. Jadi kalau saya lebih banyak menggunakan itu, ya, walaupun tidak semuanya saya baca, tidak semuanya saya hadirkan. Wal fikhu bil makna syar'i akhassu minal ilm. Bahwa fikih ya secara makna syar'i, ya, yang kemarin ma'rifatul ahkam syariyyah allati tariqu al-ijtihad akhassu minal ilmi, lebih khusus daripada ilmu. Nah, maksud ilmu di sini apa? Ya, karena ilmu sendiri di dalam penggunaan lisan para ulama kita itu dimaknai dengan cara yang sangat variatif, ya. Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas itu sampai menghadirkan 17 atau 18 definisi tentang ilmu, ya, dan rata-rata atau semuanya menggunakan rosem. Nah, ilmu di sini lalu ilmu yang mana? Ilmu di sini kalau menurut saya, ya, dalam syarahnya itu perdebatan cukup dalam hasyiah, ya, cukup panjang. Kalau saya lebih condong kepada akhos minal ilmi, yaitu ilmu al-fannul mudawwan atau al-qawaidul al-mudawwanah. Jadi fikih itu lebih khusus dari
disiplin ilmu. Al-Fannul Mudawwan itu ya disiplin ilmu. Karena disiplin ilmu itu ada fikih, ada usul fikih, ada mantik, ya, ada akidah, ada tafsir, ada nahwu, ada sorof, semuanya ilmu. Ilmu sorof, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya, ilmu mantik, ilmu jadal wal munadharah, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu kan ilmu. Maksud ilmu di sana adalah al-fannul mudawwan, satu disiplin ilmu, ya, bukan ilmu dalam makna yang. Makanya sarahnya Imam Mahali itu lisidkil ilmi min nahwi wa ghairi. Karena ilmu itu mencakup nahwu dan selain nahwu. Jadi fikih bagian dari disiplin ilmu. Makanya fikih lebih khusus dari disiplin ilmu. Ya. Atau al-fannul mudawwan. Kemudian wal ilmu ma'rifatul maklum. Ini masuk kepada apa yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu itu mengetahui sesuatu yang biasa diketahui. Ya. Ilmu itu ma'rifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqi'. Ini salah satu definisi ilmu, ya. Salah satu. Ilmu itu mengetahui sesuatu yang biasa diketahui, ya. Yang biasanya diketahui. Idraku ma min syahni ayyuklab am ala ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Sesuai dengan realitas. Ini kemarin sudah, ya. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Istilah waqi' ini ada kalanya ulama itu menggunakan waqi', ada kalanya menggunakan nafsul amri. Jadi waqi' nafsul amri itu ya sama, ya. Artinya yang realitas sebenarnya. Jadi misalnya kan sesuatu itu sebelum kita ketahui sudah ada, ya. Misalnya langit Venus, ya. Planet Venus. Sebelum kita mengetahui apakah Venus ada. Lalu kita mengetahui itu ada setelah Venusnya ada. Ya. Nah, ilmu itu kan konstruksi nalar kita. Ketika kita mengetahui sesuatu yang ada di luar kita dan pengetahuan kita sesuai dengan yang sebenarnya, maka itu disebut dengan ilmu. Nah, lalu yang sebenarnya itu siapa yang mengetahui? Ya Allah. Kalau dalam Islam. Kalau di Barat mungkin itu masih bingung, ya. Sebentar, suara dari luar. Jadi waqi' itu nafsul amri, ya. Yang senyatanya, yang sebenarnya. Nah, ketika kita mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, maka itu disebut dengan ilmu. Jadi kalau mengetahui belum sebenarnya, itu tidak disebut dengan ilmu. Ya. Jadi ma'rifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui maklum, ini kalau dalam mantik definisi seperti ini dikritisi, ya, karena maklum itu mustaqun minal ilmi, sedangkan kita sedang mendefinisikan ilmu. Tetapi di dalam definisi ada ilmu lagi, maklum. Nah, makanya disyarahi oleh Imam Mahali idraku ma min sya'nihi ayyuklab. Jadi idrak mengetahui sesuatu yang biasanya diketahui. Wal ilmu ma'rifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqi'. Wal jahlu, dan adapun jahal, di sini jahalnya jahal murakkab. Yang dimaksud oleh musannif di dalam definisi adalah jahal murakkab. Karena nanti jahal ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Tasawwuru syai' mempunyai gambaran sesuatu di dalam akal kita, di dalam benak kita. Ya, misalnya gambaran tentang bahwa alam ini qadim. Dia dalam benaknya. Atau misalnya bahwa Allah itu beranak, ya, Allah itu punya anak, punya istri, punya anak. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Seorang Nasrani dia punya gambaran di dalam benak, tasawwur. Tetapi gambaran itu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Tidak sesuai atau bertentangan dengan realitas sebenarnya.
Itu disebutnya jahal murakkab. Ya. Jahal murakkab itu dia punya gambaran sesuatu di luar dirinya, tetapi gambarannya itu salah, ya, salah fatal atau salah. Maka itu disebut jahal murakkab. Misalnya, ya, kita contoh lain yang lebih mudah mungkin, ya. Ada motor atau ada mobil merek apa ya? Wuling. Ya. Dalam gambaran dia, Wuling ini produk Jepang. Produk Jepang itu apa? Misalnya bandel kemudian ngirit. Maka dia tasawwuruse punya gambaran dalam benaknya bahwa mobil Wuling ini bukan iklan. Produk Jepang. Ternyata padahal Wuling itu produk Cina misalnya. Nah, itu disebutnya jahal murakkab. Kenapa disebut murakkab? Karena murakkab itu kan tersusun karena ada dua kejahilan. Sama dia aslinya tidak mengetahui sesuatu. Yang kedua apa ya? Dia punya gambaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Adapun jahal basit itu ada mul ilmi bisyai. Nah, di kita mungkin lebih familiar makna jahal itu atau bodoh itu yang jahal basit. Jadi jahal basit itu ada mul ilmi bisyai. Sama sekali tidak tahu. Ya, tidak tahu. Misalnya ibu kota Brazil, dia tidak punya gambaran apapun. Itu jahalnya jahal basit. Ya. Kemudian contohnya lain, apa negara yang bersebelahan dengan Spanyol? Dia tidak tahu, tidak ada gambaran sedikit pun di dalam benak. Itu pun jahilnya jahil basit. Ya. Kalau di kita mungkin lebih identik dengan kata bodoh itu mungkin lebih identik dengan jahil basit, ya, sepertinya. Nah, di dalam terminologi pengetahuan Islam, ya, jahil itu dibedakan dua. Ada jahil basit, tidak tahu sama sekali. Ada jahil murakkab, dia punya gambaran sesuatu yang dimaksud, tetapi gambarannya itu tidak sesuai dengan senyatanya, tidak sesuai dengan wakil. Dan jahil murakkab, ya, ini pun ada kalanya berbahaya, ya, ada kalanya tidak berbahaya. Kalau tidak mengetahui, kalau salah di dalam, kalau jahil murakkab terhadap Allah itu kan fatal antara iman dengan kufur. Tapi kalau jahil murakkab dalam hal-hal yang ringan itu tidak berbahaya. Dan manusia itu punya ilmu dalam satu hal tapi jahal dalam yang lain. Jadi namanya manusia itu pasti ada sisi jahilnya atau bahkan banyak sisi jahil. Seorang profesor yang berpuluh-puluh tahun meneliti dalam bab itu, dia punya ilmu, punya pengetahuan. Tapi dalam hal lain jahil. Dalam hal bertani mungkin dia sama sekali awam. Ya. Itu manusia. Kemudian masuk kepada pembahasan yang setelahnya. Wal ilmu daruri ma la yaqau an-nazar wastidlal. Sebelum masuk kepada pembahasan ilmu daruri, bahwa pertama ilmu itu bisa dibedakan menjadi dua. Bisa agak ini. Oh ya, sudah sampai. Jadi sebelum masuk kepada ilmu daruri, ini saya tadi nyari tasjirnya tidak dapat yang lengkap, adanya yang ini. Ilmu bisa dibedakan pertama menjadi dua. Ya. Kalau mau ditulis sambil didikte, diimla silahkan. Saya belum mendapati yang versi tasjirnya. Yang pertama ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Jadi ilmu itu ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Ilmu qadim itu siapa? Ilmunya Allah. Makanya Allah disifati ilmu al-alim. Ya. Ada ilmu hadis. Ilmu hadis itu ilmu kita manusia. Ya, ilmu hadis itu kan baru, artinya baru itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian kita menjadi tahu itu hadis. Ya, kalau ilmu qadim, ilmunya Allah tidak mengalami tidak ada, tidak mengalami tidak tahu. Dan ilmunya Allah itu mengetahui semuanya secara sempurna. Kalau manusia mengetahui sesuatu hanya bagian tertentu.
ada banyak hal yang belum kita ketahui. Kita mengetahui benda di depan kita. Kita mengetahui kalau gelas ini untuk minum, mereknya anu, tapi kita tidak tahu cara pembuatannya. Kemudian di mana dibuatnya, bahannya dari mana. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kalaupun kita mengetahui gelas di depan kita, itu hanya beberapa sisi. Nah, ilmu Allah itu tidak seperti itu. Ilmu Allah itu tam, inkisyafu tam, semuanya terbuka, ya, semuanya diketahui, dan ilmu Allah itu tidak ada seperti kita. Ya, kita itu ada tahu, lebih tahu, sempat tahu, pernah tahu. Nah, kalau ilmu Allah selamanya tahu, tidak ada lebih tahu dari yang lain. Kalau kita mengetahui sesuatu bisa jadi lebih tahu daripada yang lain. Yang lain tidak terlalu tahu. Bagi Allah, ilmunya Allah, ya, semut hitam di batu hitam di gua dalam kondisi malam hari itu sama seperti gajah di siang hari di tempat yang terang. Itu tidak ada beda. Kalau manusia tentu beda. Ketika mati lampu dengan dinyalakan itu beda. Ketika subuh dengan pagi hari pengetahuan kita beda. Subuh ketika lampu belum dinyalakan masih meraba-raba. Tahu di depan kita ada lemari, tapi tidak terlalu jelas. Tapi setelah terang baru jelas. Nah, itu ilmu manusia. Itu makanya ilmu diawali atau pembagian awalnya ilmu qadim dan ilmu hadis. Yang dibahas dalam ilmu mantik, dalam usul fikih yang kedua yaitu ilmu hadis, ilmu yang baru. Artinya baru itu mengalami tidak tahu terlebih dahulu. Ya. Ketika kecil kita tidak tahu apa-apa, ketika dilahirkan kemudian tambah pengetahuan, tambah umur, tambah pengetahuan, banyak mengenal sekitar, tambah lagi pengetahuan. Nah, kemudian ilmu hadis ini nulisnya bukan hadis ya, hadis. Jadi panjang hadis, ada alif. Dibagi ada hadis yang ilmu hadis husuli dan ada yang huduri. Ya. Ada yang husuli, ada yang huduri. Ya. Yang husuli dibagi menjadi dua, ada tasawur, ada tasdiq. Yang tasawur ada tasawur nazari, ada tasawur doruri. Ya, sebagaimana dalam layar. Tasdik pun ada dua, ada tasdik doruri, ada tasdik nazari. Ya. Jadi sekali lagi ilmu ada dua, diawali dari paling atas ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Ilmu qadim itu ilmunya Allah, ilmu hadis ilmunya manusia. Ya, ilmunya manusia itu yang hadis ada dua, ada yang husuli, ada yang huduri. Ya. Kemudian yang husuli dibagi menjadi dua, ada tasawur, ada tasdiq. Tasawur dibagi dua, ada doruri, ada tasawur nazari. Tasdiq pun bagi dua, ada doruri, ada nazari. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan husuli dengan huduri? Ya, ilmu hadis kan tadi ada husuli, ada huduri. Kita mengetahui sesuatu itu ada kalanya diusahakan, ada kalanya tidak diusahakan. Kan seperti itu. Tiba-tiba kita tahu tanpa harus berpikir, itu disebutnya huduri. Ya. Maka ilmunya Rasulullah, ilmunya para nabi melalui wahyu itu huduri. Tidak melalui belajar, tapi Allah langsung memasukkan ilmu ke dalam hati Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain. Itu disebut dengan huduri. Artinya makna yang ada di sekitar itu sudah hadir di dalam hati, di dalam jiwa. Ya, itu disebut huduri. Tanpa harus kusuli, tanpa harus diraih atau iktisab, ya, harus dipikir, tidak. Ya. Maka itu yang disebut dengan huduri. Maka ilmunya para malaikat itu pun husuli, huduri. Kemudian ilmunya para nabi dan rasul itu pun huduri. Ataupun pengetahuan kita dalam beberapa hal seringkali huduri. Salah satunya ilham. Ya. Atau kita mengetahui kalau kita itu lapar. Ya. Itu kan huduri. Tidak perlu dipikir. Tiba-tiba kita tahu kalau kita itu lapar. Ya. Kita tahu kalau kita itu pusing.
tidak berpikir ini lapar atau tidak. Jadi manusia pun ada kalanya huduri dalam beberapa hal, ada yang lain husuli. Ya. Husuli itu apa yang diraih melalui berpikir, ya, penelitian. Berpikir itu tidak mesti berpikir yang berat. Dipikir sedikit baru oh iya. Nah, itu pun husuli, ada proses. Ya, tapi kalau huduri tidak ada proses, tapi ilmu itu, pengetahuan itu langsung masuk ke dalam akal. Kan husuli itu dalam rangka memasukkan makna sesuatu di luar diri kita ke dalam benak kita, dalam zihni kita. Nah, husuli itu sudah husuli. Huduri itu sudah ada di dalam benak kita tanpa harus ya, proses husuli, ya, berpikir, membaca, ya. Itu bukan yang dimaksud dengan hudur. Hudur itu sudah hadir. Nah, kemudian husuli ini yang dibagi menjadi dua, ada tasawur, ada tasdir. Ya. Apa yang dimaksud ini dalam mantik? Ya, kita langsung masuk. Kemudian tasawur ini ada yang doruri, ada nazori. Ya, tasdik itu doruri, ada nazori. Tasawur itu seperti ini. Ketika kita menghukumi sesuatu, kita tidak mungkin menghukumi kecuali tahu unsur-unsur yang akan kita hukum. Misalnya gula ini manis. Maka sebelum kita menghukumi gula ini manis, kita tahu gula, kita tahu manis. Tidak mungkin kita mengatakan gula ini manis kalau kita tidak tahu apa itu manis, apa itu gula. Nah, mengetahui bahwa ini gula, ini manis, itu disebut tasawur. Idraku, apa, dalam Sulaiman Oroh, idraku juz'in tasawurun ulim, wadar kunis batin, fatas dikun musim. Saya lupa lagi. Dalam Sulamul Munawwarah. Nah, itu disebut tasawur. Jadi tasawur itu memahami ya, satu komponen di dalam tasdik atau hukum. Contohnya, motor Honda itu yang paling mudah ya. Motor Honda itu harganya stabil. Harga motor second merek Honda itu relatif stabil atau kuat. Ya. Berbeda dengan motor apa misalnya yang turun harganya, Yamaha misalnya, atau apa. Nah, kita menghukumi ya, tasdik ya, menghukumi kalau motor Jepang misalnya harganya stabil, itu kan hukum. Menghukumi stabilnya harga motor Jepang. Ya. Motor Jepang menjadi mubtada, menjadi objek, maudu, mahmulnya adalah harganya stabil atau khobar. Nah, kita tidak mungkin menghukumi itu. Tidak mungkin bisa mengatakan itu kecuali kita tahu tasawur motor Jepang, tasawur harga stabil atau harga mahal. Ya. Nah, tasawur itu mengetahui komponen-komponen dari hukum. Ya. Tasawur bahwa tentang motor Jepang, tasawur tentang harga stabil atau harga mahal. Adapun tasdik, kita mengatakan bahwa motor second Jepang harganya stabil. Ya. Itu disebut dengan tasdik. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari tasawur dan tasdik. Pengetahuan manusia itu ya tidak lepas imma tasawur wa imma tasdik. Kalau kita pikirkan satu persatu, maka pengetahuan kita imma tasawur wa imma tasdik. Kalau pengetahuan kita sampai tasdik, ilmu kita sampai tasdik, berarti kita pun mengetahui tasawur. Nah, apakah tasawur selalu benar? Tidak. Tasawur itu hanya idrok, dia punya gambaran tentang sesuatu, kemudian hukum itu menisbahkan satu perkara kepada perkara yang lain. Itu bisa benar, bisa salah. Sebagaimana hakim menghukumi di pengadilan bahwa si fulan dinyatakan bersalah, padahal aslinya tidak bersalah. Apakah mungkin? Ya sangat mungkin. Tasawur yang salah menghasilkan hukum yang salah. Tasawur yang salah menghasilkan tasdik yang salah. Karena tasawur itu bahan dari hukum, bahan dari tasdik.
Apakah tasawur yang benar menjadi tasdik yang benar? Ketika tasawurnya benar, apakah hukumnya benar? Itu belum tentu. Tergantung bagaimana kita merangkai dalam satu kodiyah, ya, dalam satu kias. Nanti dalam mantik ada. Bisa jadi gambaran tentang sesuatunya itu sudah benar, tapi merangkaikannya salah sehingga hasilnya pun keliru. Nah, tasawur, nah yang masalah hari ini itu adalah tasawur. Ya. Kita seringkali menghukumi sesuatu, kita belum mentasawur, ya, belum berusaha untuk mengetahui apa yang akan kita hukumi, tapi kita tergesa-gesa segera menghukum. Terutama di era pemilihan biasanya. Apa yang tersebar di WhatsApp, apa yang tersebar di YouTube, apa yang tersebar di medsos yang lain, kita anggap itu satu kebenaran, lalu kita menghukuminya. Kita punya tasawur, kita pun menghukumi, tetapi tasawur kita seringkali salah, tasdik kita, apalagi ketika tasawurnya sudah clear. Nah, maka masing-masing dari tasawur dan tasdik itu ada doruri, ada nazar. Nah, apa yang dimaksud dengan doruri di sini disebutkannya. Wal ilmu doruri masuk kepada kitab Waraqat. Dan ilmu yang doruri mala yaqau an-nazar wastidlal. Sesuatu yang yaqau itu tiba, maksudnya tiba di dalam hati. Karena ilmu itu ke dalam hati. Makanya ulama kita berbeda pendapat. Apakah akal itu di otak atau di hati? Setahu saya jumhur ulama itu dalam hati. Adapun otak itu untuk memproyeksikan apa yang ada di dalam hati. Nah, ilmu dorur itu ma la yaqau an-nazar wastidlal. Sesuatu yang tidak datang dari berpikir, wastidlal dan mencari dalil. Itu yang disebut doruri. Doruri itu sesuatu yang dengan mudah kita ketahui. Contohnya apa? Contoh doruri, kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khams adh-dhahirah. Seperti kita mengetahui sesuatu hasil tangkapan panca indera. Sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera itu doruri. Dengan mudah tanpa berpikir. Contohnya apa? Dapur ibu sedang masak. Langsung kita tahu, ya, ketika tercium, tertangkap si bau itu oleh hidung, maka dengan mudah kita mengetahui bahwa ibu sedang masak. Atau lebih dalam lagi, masaknya masak asin misalnya. Hidung kita langsung, ya, indra atau istilahnya kuah, ya, kuwatusum. Jadi kuah itu kekuatan atau bisa diterjemahkan fakultas, ya. Atau indra. Indra pencium kita dengan mudah menangkap kalau ibu sedang memasak asin. Bukan hanya mengetahui ada yang masak di dapur, tapi mengetahui apa yang sedang dimasak. Itu kan dengan mudah, kita nggak perlu berpikir ini ada yang masak atau ketika tertangkap oleh hidung, langsung kita mengetahui ada yang masak. Atau panca indera yang lain, mata. Dengan mata di depan kita langsung mengetahui tanpa harus berpikir. Ya. Ini ibu atau bukan? Ini maksudnya dalam kondisi salamatul hawas, ya, dalam kondisi panca inderanya normal. Kalau tidak normal beda lagi. Dalam keadaan normal di depan kita ada ibu. Ini ibu atau bukan? Kita dengan mudah ini ibu kita, ini kakak, ini tetangga, ini istri, ini anak, ini, ya. Maka pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan melalui panca indera semuanya itu doruri, ya, atau melalui pendengaran. Kita tahu, ya, ada suara berisik, maka tidak perlu berpikir ini berisik atau tidak. Otomatis, ya, kita tahu kalau itu ada suara dan suaranya bisik. Atau dengan az-zauq, ya, az-zauq itu mencicipi, ya. Ada masakan, kemudian kita cicipi, maka tidak perlu berpikir. Panca indera langsung memberikan informasi ke dalam kuwatun natiqah kalau itu adalah misalnya kurang asin atau keasinan. Nah, itu ma la yaqau an-nazar wastidlal. Sesuatu yang
tidak datang ke dalam jiwa itu dari berpikir. Ya, jadi ya Allah menciptakan fakultas-fakultas itu untuk langsung mengetahui sesuatu tanpa berpikir. Fa innahu yahsulu bimma jaradil ihsas biha min ghairi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amal ilmul muktasab. Ya, ilmu muktasab ini sama dengan nazari, tasawur nazari atau tasdik nazari. Ya. Apa yang disebut ilmu nazari atau muktasab? Fahuwal mauquf ala nazar wal istidlal. Jadi ilmu yang didapatkan melalui berpikir dan beristidlal. Contohnya apa ya? Banyak. Ya. Kita mengetahui bahwa gelas ini, kita melihat ada handphone di depan. Dan kita mengetahui tidak mungkin ada handphone kecuali ada yang membuat. Proses mengetahui setiap benda ada yang membuat itu melalui satu qadiyah atau dua qadiyah, itu melalui proses berpikir. Ya. Nah, nanti berpikirnya ada yang rumit, ya, ada yang simpel, tergantung orangnya. Bagi sebagian orang memecahkan memecahkan matematik, satu rumus matematik mungkin mudah, bagi yang lain sulit. Itu tergantung kesiapan seseorang. Ala kulli hal, itu memecahkan soal matematik itu nazari. Harus dipikir dulu, dikotret dulu, ya. Dikotret di kertas kosong. Nah, akhirnya kita mengetahui hasil dari pertanyaan tersebut, itu ilmu, dan ilmunya nazari. Ya, atau misalnya teori-teori yang dihasilkan dari penelitian, ya, baik itu kualitatif atau kuantitatif. Ya. Setelah menelusuri contohnya apa ya? Lalu kita ingin mengetahui apakah ini benar atau tidak. Maka kita akan menelusuri, kemudian membandingkan beberapa berita, kemudian membandingkan misalnya dengan website khusus. Ya. Lalu setelah itu kita sampai pada kesimpulan, sampai pada ilmu. Itu pun disebut dengan iktisad. Ya. Misalnya ada berita bahwa dana haji disalahgunakan atau habis. Ini berita benar atau tidak? Pernyataan ini benar atau tidak? Kita coba telusuri dengan membandingkan beberapa berita, kemudian menguji atau mengecek langsung kepada websitenya. Ternyata setelah ditelusuri bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Itu disebutnya muktasab. Bahwa al-mauquf ala nazar wal istidlal. Itu biar cepatnya. Wan nazaru, lalu apa yang disebut dengan nazar? Nazar itu huwa al-fikru fi halil manzur. Berpikir fi halil manzuri fi, di dalam hal. Hal itu apa ya? Kondisi manzur, sesuatu yang dipikirkan. Misalnya kita berpikir dari berita yang tadi ya, bahwa dana haji disalahgunakan. Nah, berpikir apakah ini benar atau tidak, itu disebutnya nazar, al-fikru fi halil manzur. Ya. Atau contoh lain apa ya? Aslinya dalam keseharian kan kita tidak lepas dari doruri dan nazari. Saya sekarang berpikir pun itu ketika hasil sampai pada yang dimaksud, itu pun disebut dengan nazari. Ya. Makanya disebut nazari itu dari kata nazar. Nazar itu hasil berpikir terlebih dahulu. Sampai kepada tujuan, sampai kepada yang dimaksud, sampai kepada ilmu setelah melewati proses berpikir. Ya, berpikirnya bisa sebentar, bisa panjang, bisa sulit, bisa mudah, tergantung masalahnya dan tergantung kondisi orang yang berpikir. Bagi yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, mungkin berpikirnya bisa lama. Tapi yang sudah lama bergelut dalam hal itu, dia berpikir tapi tidak perlu waktu yang cukup lama. Itu yang disebut dengan nazar. Kemudian wal istidlal. Ini definisi dalam Imam Haramain dalam Waraqat, ini simpel ya, mudah-mudah.
Wal istidlal tolabud dalil. Istidlal itu kan dari dalil ya. Istidlal ada sin, ada ta dalam sorof itu yufidu tolab salah satunya. Istidlal itu artinya tolabud dalil, mencari dalil. Ya, tetapi di sini agak simpel ya. Nanti mungkin dalam aluma atau dalam jam'ul jawame itu lebih detail. Apa itu istidlal? Kita cukup istidlal apa yang dihadirkan oleh Imam Haromen. Istidlal itu mencari dalil. Lalu dalil sendiri apa? Al-mursyid ilal matlub, yang bisa menunjukkan kepada yang kita cari. Ya, yang kita tuju. Kita itu ingin pergi dari Jakarta, ingin pergi ke Cilacap. Supaya sampai pada tujuan, maka kita mencari dalil petunjuk. Bisa dengan Google Map, bisa bertanya kepada orang sebelumnya, ya, ataupun nanti bertanya di jalan. Maka orang yang menunjukkan jalan atau Google Map yang memberikan jalan itu disebut dalil. Kalau di dalam hukum kita itu ingin mencari apakah satu fi'lul mukallaf ini hukumnya haram, mubah, mandub, makruh, ya. Itu kan tujuan seorang mujtahid. Tujuan seorang mujtahid. Mujtahid itu ingin mencari hukum, baik hukum taklifi atau hukum wad'i. Nah, untuk sampai kepada hukum taklifi ataupun hukum wad'i, dia harus ada petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quran, Sunnah, ataupun dalil-dalil yang lain. Ima dalil yang muttafaq alaih wa ima dalil yang mukhtalaf. Jadi dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah di dalam usul fikih. Semua yang bisa menunjukkan atau mencapai kepada tujuan hukum itu disebut dengan dalil. Ya. Wad dalil huwal mursyid ilal matlub. Dalil itu yang memberikan petunjuk kepada matlub yang dituju. Li'annahu alamatun alaih. Ya, karena sesungguhnya dalil itu alamah. Alamah tanda alaihi atas matlub. Ya. Dan ini dalil yang dihadirkan Imam Haromen ini sangat simpel ya. Wa dalil al-mursyid ilal matlub. Kalau di dalam al-luma, di dalam Ghayatul Usul itu agak berbeda dan agak sulit. Biasanya ma yutawassalu bi sahihin nazar fihi ila matlubin khabari. Ya. Tapi itu pun jadi penting ya. Kita memahami dalil dengan baik menurut usul fikih. Lalu kita pahami apa itu dalil, lalu kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Misalnya gitu. Banyak orang beranggapan dalil itu apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika tidak tertera secara nasson sorihan, maka itu bukan dalil. Itu kan dalam sudut pandang usul fikih itu keliru. Ya. Usul fikih itu yang disebut dalil ma yutawassalu bi sahihin nazar ila matlubin khabar. Jadi tidak mesti dalil itu yang tertera secara detail, secara sorih, baik dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Walaupun tidak tertera secara sorih, secara nasson, tetapi bisa didapatkan melalui dalalatul alfad yang lain, bisa didapatkan melalui kias, atau melalui cara-cara yang lain. Makanya dalil dalam usul fikih itu lebih luas daripada sekedar nasson sorihan. Ya, karena ada sebagian orang ketika tidak ada dalil nasnya yang jelasnya, ya, yang sorihnya, maka dikatakan tidak boleh. Padahal dalil itu lebih luas dari sekedar nasson sorihan. Ada kias. Kias itu kan tidak ada nasnya. Tidak ada nasson sorihan. Tapi dianalogikan dengan yang ada nas. Atau misalnya dilalatul isyarah. Kemudian dilalatul iqtidah. Atau fahwal hitab. Atau lahnul khitab. Ya, itu kan tidak ada nas sorih. Tetapi maknanya tercakup dari nas tersebut. Nah, makanya cakupan dalil menurut ulama usul fikih itu sangat luas ya. Ma yutawassalu bi sahihin nazar ila matlubin khabari. Ya. Dulu Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ya, muhaddis dari Madinah pernah daurah di Indonesia. Ada salah satu yang bertanya, "Ya Syekh mad dalil?" Kayak nentang kepada saya.
Syekh apa dalilnya? Syekhnya agak marah, Syekh Hamid Akrom. Anta ta'rif dalil. Jangan sampai kita menanyakan dalil, kita sendiri tidak tahu apa itu dalil. Atau kita memahami dalil dengan cara yang salah. Itu namanya jahal murakkab. Maka syekhnya agak marah, agak sedikit naik ya. Anta ta'rif dalil, ma huwa dalil? Anda tahu dalil? Apa itu dalil? Jangan-jangan dalil yang dimaksud oleh kita itu, oleh sebagian orang yang harus ada nason sorihan. Padahal dalam terminologi ulama usul fikih lebih luas daripada itu. Itu hanya satu bagian dari dalil, tapi dalil bukan hanya itu. Kemudian wadzon tajwiju amroini ahaduhuma adhal minal akhar. Yang berapa? Aduh, yang ini. Lalu tadi kan ada ilmu. Jadi tahap pengetahuan manusia itu pertama ilmu atau istilahnya yakin. Di bawahnya ada dzon, di bawahnya ada syak, di bawahnya ada waham, di bawahnya ada jahal atau jahal basit. Ya. Jadi pengetahuan manusia dari yang paling kuat yakin atau ilmu, kemudian dzon, kemudian syak, kemudian di bawahnya waham, kemudian di bawahnya lagi jahal. Ya. Jahal itu tidak tahu sama sekali. Waham itu punya gambaran yang sedikit. Ya. Punya gambaran sesuatu tapi sangat minim. Ya. Sehingga dia tidak ada keraguan. Kenapa orang ragu itu punya pengetahuan yang seimbang? Dia itu tidak punya pengetahuan yang banyak, hanya sedikit baru waham. Kemudian ada syak. Dia itu setengah-setengah ya. Antara isbat atau nafi. Ini benar atau tidak, benar atau ketika mendapati berita benar tidak, benar tidak, benar ada kemungkinan seperti ini, tidak kemungkinan seperti ini. Nah, kesamaan pengetahuan ya, sehingga tidak bisa mengunggulkan salah satunya itu disebut dengan syak, atau lebih sering dianalogikan dengan 50%. Ya, mengetahui sesuatu 50%, yang tidak tahunya 50%, sehingga timbullah syak. Kemudian ada tingkat selanjutnya dzon. Ya. Dzon itu mengetahui lebih banyak dari 50%. Sehingga dia punya pengetahuan kuat, tetapi di dalam benaknya menyisakan kemungkinan berbeda walaupun hanya sedikit. Ya. Contohnya misalnya naik mobil berlawanan di jalan tol berlawanan arah, maka zonnya pengetahuan kuat kita itu bakal tabrakan di jalan tol, ya, ngebut naik mobil lawan arah. Tetapi dalam benak kita pun menyisakan ya bisa jadi tidak, ya, mungkin saja tidak tabrakan. Ya, atau misalnya contoh lain zon banyak ya. Dalam keseharian kita kan banyak. Contoh lainnya apa? Kalau belajar secara benar, secara serius, maka pengetahuan kita dia akan berhasil. Tapi apakah ada kemungkinan tidak berhasil? Ada, walaupun kemungkinan sedikit. Itu yang disebut tajwiju amroini. Jadi orang yang syak atau orang yang dzon, dia itu punya gambaran akan dua hal, ima isbat wa ima naf, ima iya wa ima tidak. Tetapi ketika syak itu seimbang, tetapi ketika dzon maka pengetahuan yang kuat itu yang muncul, yang kemungkinan yang kedua itu tersembunyi. Ya, tetapi dalam benaknya masih menyimpan ada kemungkinan kecil. Itu yang disebut dengan dzon. Nah, ini sudah hampir jam 6 ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya agak banyak dibaca karena hanya menyebutkan beberapa bab, ya. Hanya menyebutkan istilah. Mungkin itu saja. Saya berhenti sampai di sana dulu. Ada yang disampaikan Pak? Ini kalau di chat saya nggak bisa baca, ya. Biasanya agak ngeheng kalau balik kamera itu. Izin Ustaz tanya. Silakan. Zone tadi, definisi zone tadi artinya peluangnya anggaplah misalkan 80% itu kebenarannya ada, ya kan, sisanya salah lah gitu ya. Iya.
ya 20%. Nah, ini apakah makna dari inna ba'dhu-dzanni ismun itu ya termasuk juga ya, artinya kita kadang-kadang menyangka orang gitu. Ada benernya gitu kan. Tapi ini memang itu Ya, dilarang. Seperti itu ya makna zon yang di Al-Quran dengan yang zon yang definisi ini. kalau zon di dalam Al-Quran itu setahu saya ya tafsir ulama mencakup zon, syak ataupun waham. Jadi selain ilmu, Oh, kalau yang waduh. saya tahu dari tafsir sebagian ulama itu inna ba'dzal dzanni ismun itu pokoknya selain ilmu, baik itu zon, apalagi syak, apalagi waham. Jadi Iya. zon saja sudah tidak. Tapi mungkin itu nanti penempatannya perlu di ini ya. Di dalam bab fikih zon itu justru fikih itu babnya zon, tetapi dalam akidah itu tidak boleh. Zon bahwa Allah itu ada, tapi dalam benaknya menyisakan bisa jadi tidak ada. Itu bukan iman. Ya. Jadi zon itu dalam beberapa hal digunakan, dalam beberapa hal tidak boleh sampai zon. Dalam ibadah itu minimal zon. Maka sholat itu dalam benak kita, ini sudah sah, memenuhi semua syarat rukun. Itu sudah cukup, tidak harus sampai yakin. Ya. Atau di dalam apalagi wudu, ya, ketika membasuh tangan dalam zon kita, dalam benak kita sudah terkena air, kita tidak perlu sampai yakin dilihat ya, setiap bagian tangan tidak. Ya. Tapi dalam hal lain memang tidak boleh zon ya di dalam di dalam akidah, dalam tauhid itu ya kalau zon belum iman. Ya. Atau misalnya zon pun tidak bisa digunakan untuk suudzon. Suudzon. Kan justru husnudzon itu bagaimana kemungkinan terkecil zon kita itu harus ke sana ya. Misalnya orang ini ada kemungkinan A, B, C, D, A, B, C, D-nya itu jelek. Tapi menyisakan yang E benar. Nah, maka husnudzon itu kita mengambil yang kemungkinan terkecil. Ya, husnudzon itu. Dan itu perlu ini ya, pengetahuan kita pun tidak cukup untuk husnudzon, tapi harus dibarengi dengan jiwa yang bersih ya. Karena kalau diikuti dengan hawa nafsu, walaupun kita tahu ya ada kemungkinan dia itu tidak salah, ya, tetapi karena nafsu yang mendorong, akhirnya udah dia salah pokoknya. Itu seperti itu mungkin. Yang di chat mungkin ada yang bisa bacakan, saya suka ngeheng gitu. Izin saya bacakan Ustadz Ya kan? dari Ustadz Roni ya. Ustadz, seorang mujtahid jika benar maka mendapat 2 ganjaran, jika salah mendapatkan 1 pahala. Adapun yang salah tersebut itu masuknya dalam kategori jahal basit atau jahal murakkab ya Ustadz. Itu jahal murakkab ya, jahal murakkab karena mujtahid sudah punya sudah punya tasawur bahwa hukum satu masalah itu misalnya haram atau makruh, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi jahalnya jahal murakkab. Nah itu nanti agak ini ya dibahas ayat di dalam Waraqat ada terkait hukum Allah itu yang mana di antara sekian ijtihad. Apakah ada 2 teori. Yang pertama musawwibah, semua hasil ijtihad itu benar, maka yang menurut zon mujtahid itu hukum Allah, ya itulah hukum Allah. Ya. Jadi kalau 4 orang mujtahid, maka 4-4-nya benar, 4-4-nya hukum Allah, walaupun berbeda hukumnya. Tapi itu pengikutnya sedikit. Yang kedua mukhattiyah, yang benar itu hanya 1, selainnya salah. Tetapi yang 1 itu yang mana? Yang 1 itu apakah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah? Yang namanya mujtahid harus sesuai Quran dan Sunnah. Makanya semua imam mujtahid semuanya Quran dan Sunnah. Tapi dari keempat itu yang mana? Itu wallahu a'lam. Ya. Kalau kita mengetahui dari sekarang yang benar 1 di antara mujtahid, maka kita tidak boleh bertaklid kepada salah satu imam. Tapi masalahnya kan sampai hari ini zon. Itu untuk ranah fikih ya. Makanya kalau kemarin yang bukan fikih itu semuanya sepakat, itu qot'i.
Ada lagi mungkin? Ada yang bisa bacakan lagi? Atau satu ya, cuma satu? Cuma satu, Ustaz. Ya, ya. Yang lainnya kalau ada sekarang waktu udah jam 6. Satu pertanyaan atau satu lagi kalau ada. Ustaz izin bertanya Ustaz, tadi yang mungkin bukan karena usul fikih tadi nyinggung soal akal ada di otak atau di hati. Tapi ketika kita berpikir, kalau tadi jumhur berpendapat akal itu ada di hati, tapi kalau kita berpikir kok pegang kepala, tapi kalau kita merasakan sesuatu kita pegang dada. Kemudian selanjutnya yang dimaksud hati itu hati secara anatomis manusia ada di sebelah kanan atau secara anatomis ada di sebelah kiri yang disebut jantung itu. Terima kasih. Ya, itu agak sulit pertanyaan. Yang pertama, setahu saya, memang itu ulama kita pun berbeda ya. Apakah akal itu di dalam kepala, dalam otak? Makanya kan istilahnya itu dimag ya. Kalau otak itu dimag. Kalau akal, ya akal ya. Kepala ini tidak disebut. Nah, menurut pendapat pertama, akal itu di otak. Pendapat kedua, di dalam kolom, ya, di dalam hati. Kemudian, lalu kenapa suka di kepala? Kita kalau pusing, kalau mikir pegang kepala, itu kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwa hati di dalam, bahwa akal dalam hati itu, karena apa? Karena di hati itu memproyeksikan di dalam akal. Jadi seperti apa ya? Kalau diumpamakan itu seperti prosesor dengan memori mungkin ya. Jadi prosesornya itu hati, memorinya itu akal, mungkin seperti itu. Jadi tidak langsung mencerna, tetapi si hasil si hati itu diproyeksikan dulu di dalam kepala. Itu yang saya tahu ya, tapi itu tentu perlu didalami lagi. Aslinya makanya dalam ilmu kita pun secara psikologi ya, itu sudah dibahas para ulama tentang hal-hal seperti itu. Kemudian fakultas apa saja yang ada dalam diri kita itu pun sudah dibahas. Barat punya teori sendiri, ulama Islam pun sudah sejak lama punya teori tentang itu. Ya. Bahwa ketika kita menangkap pengetahuan itu ada 5 proses di dalam akal kita. Prosesnya apa saja itu dijelaskan. Ya. Tapi wallahu alam secara detailnya, yang jelas secara sepintas yang saya ketahui seperti itu. Ya. Bahwasanya di dalam hati. Tapi kalau hati ini kemungkinan hati anatomi ya. Tapi nanti makanya gini, penggunaan kata hati itu atau kolom itu perlu dibedakan. Apakah Al-Quran ketika menyebutkan kolom itu kolom laham sonubari, ataukah hati atau kolom dalam makna ruhi? Itu seringkali maknanya bergantian. Ya sama seperti kata fitnah. Ada kalanya fitnah bimana syirik, ada kalanya fitnah di dalam Al-Quran maknanya yang lain. Ya, maka penting menempatkan satu lafaz, satu istilah sesuai dengan konteksnya supaya memaknainya tepat. Tapi lebihnya saya perlu baca lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Kurang Ustaz. Itu bisa banyak kita dapatkan ya teori-teori seperti itu, misalnya dalam Ihya Ulumuddin ya. Kemudian dalam misalnya Luqtatul Ujlan, Luqtatul Ujlan itu karangan Imam Az-Zarkashi ya. Beliau menyebutkan bagaimana proses pengetahuan itu masuk ke dalam pikiran kita. Itu ada secara psikologi kognisinya itu dijelaskan. Tapi perlu dibaca lagi. Saya pun belum terlalu memahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6, mungkin kita cukupkan dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab.